Nggak lucu loh, Kuan. Kalian ini lucu. Yang melakukan perintah itu adalah hewan, kalian katakan. Jadi, Anda kan mualaf. Bani Israel itu kalian katakan hewan itu. Sifat yang baik itu. Gak usah kau nasihatin saya. Saya tidak perlu dinasihatin sama kau. Yang saya Harus tanya, begitu. gak usah kau nasihatin saya, Kuan. Yang saya tanya, apakah orang yang melakukan perintah itu adalah hewan? Siapa yang bilang? Loh, tadi saudara seiman kau. Terus kau mengatakan orang yang dilarang-larang itu adalah anak-anak. Lucu Betul kau. Itu betul nggak? Loh, sekarang saya tanya, jangan berjodoh Enggak, aku tanya itu dulu, larangan betul atau untuk enggak, anak-anak gitu atau loh. tidak? Sebentar. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dosa tentang sesamamu. Itu larangan untuk anak-anak atau untuk semua? Oke, untuk semua. Ya udah, Tapi jadi kau rasa kalau yang melakukan itu adalah anak-anak? pada umumnya yang kutanya, Nora, Bukan yang pada dilarang-larang umumnya. itu, Kalau pada umumnya untuk semua, Kuan. Jangan kau yang mengatakan tadi. Lebih bagus yang dilarang atau tidak. Saya bilang yang dilarang. Kalau begitu yang dilarang itu adalah anak-anak. Itu kata kau. Nah sekarang 10 aku hukum nanya Taurat loh, itu nggak ada aku banyak. bilang. Sebentar. 10 hukum Taurat itu adalah larangan. Pertanyaan saya, larangan yang di 10 hukum Taurat itu untuk anak-anak atau untuk orang dewasa semua atau untuk semua? Untuk semua. Ya udah, jangan kau bilang untuk anak-anak. Siapa bilang untuk anak-anak? Aku nanya Kalian ya, ketika sudah terjepit, kalian membuat suatu alibi, suatu alasan yang akhirnya membotolkan diri kalian sendiri. Membotolkan. Simar mengatakan, ya, yang melakukan perintah itu adalah hewan. Dia lupa, 10 hukum Taurat itu adalah perintah. Adalah perintah. Terus kau mengatakan, yang mengikuti larangan itu adalah anak-anak yang dilarang-larang. Lucu kau. Siapa yang bilang begitu? Aku bertanya tadi. Kau jangan berdusta lah kau. Makanya udah aku bilang, Oten kalau nggak berdusta, muncungnya itu tidak menyala. Gitu. Yang dilarang-larang itu anak-anak atau tidak? Itu yang ku bilang tadi, Nora. Saya bilang tidak. Mana mungkin yang namanya larangan itu hanya untuk anak-anak. Makanya analogi saya tadi, bagaimana mungkin kau bisa keluar dengan bagusnya tanpa menggunakan helm kalau berkendaraan dua. Pastilah kau ditangkap. Karena ada larangannya itu. Lucu kau ini. Itu peraturan, Nora, beda larangan. Loh, sekarang ku tanya dulu sama kau. Kalau seandainya kau ditangkap polisi gara-gara nggak ada helm, apakah polisi mengatakan, ya udah Pak, kalau gitu Bapak hati-hati ya, walaupun tidak pakai helm, pasti Bapak dibilang kalau begitu Pak, jangan Bapak berkendaraan. Kan begitu kan? Itu peraturan. Larangan tadi yang ku maksud. Sekarang saya tanya, jangan berzina, itu larangan atau tidak? Itu perintah. Astagfirullah. Jangan, itu larangan atau tidak? Kata jangan. Iya, itu dasarnya perintah. Larangan atau tidak? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Larangan tidak? Itu 10 perintah. Aduh, larangan. Hei, ketika anakmu main kompor, main api, terus bagaimana kau ngomong untuk melarang dia? Jangan main api ya, Nak. Nah, itu kan larangan. Kalau perintah 10 perintah Allah itu, jangan kau bilang itu larangan. Loh, sekarang jangan berzina itu nggak larangan? Itu 10 perintah Allah. Saya tanya, jangan berzina itu larangan tidak? Perikopnya apa judulnya? 10 perintah Allah enggak? Borjok. Saya tidak tanya perikop. Konteks katanya jangan itu larangan tidak? Kalau jangan tergantung kepada siapa mau disuruh. Nah, sekarang saya tanya, jangan berzina itu maksudnya apa? Itu 10 perintah Allah supaya kita tidak berzina. Makna dari jangan berzina itu maksudnya apa? Ya supaya kita jangan berzina. Ya udah, larangan tidak? Aduh, gimana sih bilangnya? Itu 10 perintah Allah. Memang asu kayak begitu. Saya tidak bisa berdiskusi sama asu. Jangan naikkan asu ya. Host, jangan naikkan asu. Moderator, jangan naikkan asu. Parah kali. Jelas larangan. Jangan main api ya, Nak. Jangan main hujan ya, Nak. Jangan. Larangan. Tapi ketika kau itu perintah larangan. Borsok kau memang.
parah kau. Makan saja itu lemak B2 kau. Ocap kotorannya itu. Ocap liurnya biang nih. Asa botoho. Weh Nora, mulut kau dijaga. Heyang kau. Udah. Tuh ku jaga. Hei, Kau. hei, kau itu Apa udah cocok berat? jadi bininya Muhammad kau itu. Biar Tugas aku bujangmu. Apa kau? biar diketok kau sama Muhammad itu. Heyang kau. Apa kau? Bujang kau. Apa kau? Bora itu talle kau itu. Bora Heyang kau. Apa bijang. kau? Kenapa? Heyang kau. Apa kau? Bujang kau. Kau lah apa Asu orang kau. bat. Apa kau? Kan? Suka-suka aku lah. Kenapa kalian? Kalian yang Islam tidak usah. Kalau tidak suka kalian yang Muslim silakan pergi. Lucu kalian. Kalau datang Edis yang menghujat, kalian caci maki di bawah. Saya mengikuti ajaran kasih. Karena kata Yesus, di luar dari Bani Israel itu adalah asu. Di luar dari Bani Israel adalah asu. Kenapa? Gak suka kalian? Bilanglah sama Yesus. Ngomong. Kenapa kamu mengatakan aku asu? Gitu ya. Kayak begitu. Itu baru benar. Lucu kalian. Saya berdiskusi sama manusia, bukan binatang. Ini kamu mualaf? Iyalah. Ini ajaran dari dulu. Dari lahir saya sudah diajarkan sama Yesus kayak begitu. Kasihilah musuhmu. Kasihi musuhmu. Makanya waktu ditampar lagi gitu ya. Kasih musuhmu. Kalau kau punya bini ditunggekkan sama laki-laki lain di perkaos, kasih lagi. Suruh 5 trip biar mantap. Kan kasih musuhmu. Kalau perlu kalau ada anak gadismu kasih lagi. Mantap gitulah ya. Itu dikatakan di dalam Bible. Kalau ada yang meminjam bajumu, berikan jubahmu. Kalau ada yang memperkaos binimu, berikan putrimu. Ya. Halo. Ya. Oh, Nora baru hari tonang ya. Suamiku hari tonang pula ini. Berarti Bang Saya Deda nggak nanya. ya. Biar tahu aja. Kenapa mesti tahu? Emang hari Tonang dijamin masuk Dulu surga? agama apa? Agama apa dulu? Emang hari Tonang dijamin masuk surga? Jangan lari ke situ. Kita Ya kan udah, jadi bapak. ngapain kau perkenalkan laki kau mau baru hari Tonang, mau margari Tonang, opung kau yang hari Tonang, tidak peduli saya. Halo. Supaya kau tahu sedikit. Nampak kali kau Nora kasih diluntik kurasa kau dulu kau. Iya, kau inilah seorang wanita pesundil. Napak dulu. Orang makan anak-anak sundil. Loh, kan perintah oleh Tuhan kamu. Pergilah, Nanti kasih kawinilah kurasa kau, Nora. seorang Makanya wanita gitu. pesundil. Tarik nafas. Udah kau kawini wanita pesundil. Jangan-jangan bini kau yang pesundil. Hah? Lekas lonte kau Nora. Udah kau kawini wanita pesundil. Udah kawin kau enggak dengan Makanya wanita nyosor aja mulutmu perintah ngomong. itu, perintah. Orang bukan kayak gitu seharusnya. Bagus-bagus kau Pergilah, ngomong. kawinilah seorang wanita pesundil. Peranakanlah anak-anak sundil. Perintah itu. Ayo, kawin sama wanita Tidak pesundil. masuk ke rumah orang mau buka. Kawin sama Tahu. wanita pesundil. Cepat. Nyosor aja mulutmu ngomong. Kawin. Udah pernah. Rep. Kenapa, Pris? Ada apa, Dek? Tenang Hah? dulu kau ngomong. Slow. Jangan panas. Alah, diamlah kau dulu. Iya. Kau punya kawan itu, saudara seiman kau tadi perempuan betina. Tenang, Tadi tarik ngomong. tarik napas. Jangan biarkan mulut itu berdosa. Tarik napas. Yang ya. berdosa. Jadi ketika Yesus mengatakan sama perempuan kanan itu asu, nggak berdosa mulut Yesus. Aku nggak tahu itu. Loh, Matius 15 nomor 26. Tidak patut mengambil roti yang diberikan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Pertanyaan saya, ketika Itu Yesus mah mengatakan kepada asu perempuan apa, kanan itu Nora? asu, ketika Yesus Asu? mengatakan kepada perempuan kanan itu asu, apakah Yesus berdosa? Asu itu apa? Itu loh yang kau makan itu. Apa aku makan? Biang. Tahu kau biang? Nggak tahu kau? Nggak, Berarti aku makan makan. alenya kau. Nggak aku makan pula biang. Iya, sekarang ku tanya, ketika Yesus membilangkan perempuan Kanani itu biang, apakah berdosa tidak?
Itu perumpamaan Bukannya Nora. kau berdosa atau tidak ketika Yesus mengatakan Enggak perempuan kanan itu berdosa, tiang? enggak. Karena itu Nggak bahasa berdosa. Nah, perumpamaan. berarti suka-suka enggak. Tuhan. Nah, sekarang kau Ya jawab suka-suka juga. Tuhan lah. Ya, iyalah, Nyawamu suka-suka itu Tuhan pun kau. Enak kali lah memang kayak gitu Tuhan kau ya. Kutanya dulu sama kau. Ketika di dalam Matius berapa ya? Matius 21. Ketika Yesus menyuruh dua muridnya mengambil keledai orang tanpa permisi, kira-kira itu bagus? Berdosa nggak dia? Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya dan dia akan segera mengembalikannya. Ketika Yesus dan muridnya sampai ke Betfage dekat Bukit Zaitun, dia menyuruh dua muridnya mengambil seekor keledai yang tertambat dan anaknya disuruh dibawa kepada Yesus. Terus kata Yesus, jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya dan dia akan segera mengembalikannya. Pertanyaan saya, Yesus menyuruh dua muridnya mengambil keledai tanpa permisi, kira-kira bagus nggak? Bagus nggak? Pris? Bagus nggak? Buka bitnya, dibuka bitnya. Saya bacakan ya, saya bacakan. Biar jangan ada penghujatan di sini ya. Nah, karena Nora tidak suka menghujat. Kalau kamu mau menghujat Nora, silakan. Kalau kamu mengatakan saya seorang pelincir, silakan. Tetapi tampol Nora dengan data ya. Nah, ini begini ya, saya bacakan. Matius 21. Saya tarik napas dulu, katanya si Pris, saya harus tarik napas. Oke. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Pertanyaan saya, adakah Yesus menyuruh dua muridnya untuk permisi kepada keledai itu, kepada yang punya keledai? Karena di dalam Lukas 19, ternyata yang punya keledai bertanya, kenapa kau lepaskan keledai itu? Silakan dijawab. Pris, diundang bukan muncungnya dulu, ante. Mungkin dia lagi terkepol-kepol. Matius 21, tolong netizen yang di bawah, para haters-hatersku dibaca ya. Matius 21, jikalau ada orang menegur kamu, jikalau, itu apakah tandanya Yesus permisi daripada yang punya keledai? Silakan. Saya tidak di sini menghujat, ya. Karena saya buka lagi di dalam Lukas, saya sudah bilang kalau sama Nora harus ditampol ya. Lukas 19 deh, kayaknya ya. Lukas 19 nomor... Ambil punya orang, seenaknya aja ngambil punya orang. Nah ini Lukas 19 nomor 28. 33. Ya. 33. Ya, dari 28. Mereka bilang Ya. baca satu sekop, Nora. Oh. Nah, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Mengapa? Mereka mengatakan, Nora, emang yang punya keledai itu nggak ada di situ? Ternyata ada. Dan dia mengatakan, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Yesus kepergok Yesus. Aduh. Anak buah Yesus tertangkap tangan. Ketangkep tangan. Tertangkap tangan ngambil punya orang. Dia bilang suka-suka Tuhan. Nora, mulutmu itu dipelankan, Nora, berdosa mulutmu. Tapi ketika Yesus mengatakan kepada perempuan kanan itu adalah gunggung, apakah Yesus tidak berdosa? Oh tidak, Nora, suka-suka Tuhan lah. Jadi ketika Yesus menyuruh dua muridnya mengambil keledai yang tertambat itu tanpa permisi, apakah berarti itu tidak berdosa? Tidak, Nora, suka-suka. Nggak tahu buka mulut, Dek. Dek, atau mau tarik napas dulu kayak Dek, baru buang dari belakang. Tut.
Lonte. Operasi Rob tukang tangkap cabul. tangan. Hah? Apa, Dek? Kenapa, Dek? Bastian? Gule? Rob tukang cabul. Iya, Rob tukang cabul. Kau mengatakan itu kan? Kau mengatakan itu kan? Sebentar. Nih, ente saya kerjakan dulu ya, ente ya. Kerjakan, ente. Oke. Nih ya. Nih. Jangan kau bilang kayak begitu ya. Gak boleh. Nenek marah. Nih. Pahami dulu Quran. Nih, ya baca ya. Baca ya. Sejarah Yesus bila kita membacanya berdasarkan Injil memang biasa berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford tahun 1967. Canon Hack Montefiore, pendeta ya, bukan ulama, menyatakan kawan-kawannya siapa? Jika dia tidak kawin dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab mereka tidak mampu menempuhnya. Tidak terdapat ham-ham. Yang lebih parah lagi, Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam tabel